warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih berpuasa ya. Bertemu kembali dalam talk show program kita Takjil, yaitu talk show jajanan dan kilas Ramadan bersama saya Sarah Syarkawi. Dan hari ini, edisi ini kita ditemani Mas Faujan Kamil selaku Asisten Manajer Bank Indonesia Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Nanti pada hari ini kita akan bertanya dan juga mengajak pemirsa untuk mengetahui lebih jauh mengenai dunia perbankan, serba-serbinya, termasuk yang nanti juga ada hubungannya dengan yang ada di belakang kita, pasar Ramadan, hubungannya dan juga peranannya Bank Indonesia seperti apa. Baik, selamat berpuasa Mas Faujan. Puasa nggak nih? Terima kasih, insya Allah kita Oh, puasa. insya Allah puasa. Soalnya tim nggak nyiapin konsumsi nih. Aman kita aman. Iya, baik. Aman Mas selama Ramadan? Alhamdulillah aman aja kita di sini, Aman. dan suasana Ramadan di sini juga menyenangkan ya sejauh ini. Oke, berarti Luar bukan biasa. orang Kalimantan Selatan? Oh iya, benar kita bukan di sini. Oh ya, berarti apakah ini tahun kesekian? Tahun pertama kebetulan. Tahun pertama. Oh, berarti langsung nemuin pasar Ramadan Betul, ya? betul. Oke. Agak berbeda memang ya mungkin dibandingkan dengan provinsi lain. Oke, Mas, kita ngobrol-ngobrol mengenai Bank Indonesia. Dan kalau bicara Bank Indonesia, ini tentu saja ada Festival Ekonomi Syariah. Mungkin bisa dijelaskan karena katanya ini kan konon katanya ini adalah rangkaian dari Road to Syari. Nah, salah satunya hari ini ada di Pasar Ramadan di Banjarmasin yang bekerja sama dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan juga ada di Banjarbaru. Gimana nih Mas ceritanya? Betul, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang diawali dengan latar belakang bahwa Bank Indonesia melihat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini merupakan sebuah sektor yang berpotensi besar gitu untuk menyumbang ke ekonomi Indonesia lah, begitu kurang lebih. Dan untuk itu perlu adanya pengembangan khususnya di ekonomi dan keuangan syariah ini supaya kontribusinya bisa maksimal dan optimal begitu ya untuk ekonomi Indonesia. Dan untuk itu salah satu arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia itu kurang lebih ada 3 lah gitu, dirangkum jadi 3. Yang pertama terkait penguatan ekosistem produk halal, di penguatan ekosistem produknya, produk halal begitu. Kemudian yang kedua terkait perluasan akses pembiayaan syariah. Ini pembiayaan syariah baik itu pembiayaan komersial syariah maupun pembiayaan sosial syariah begitu. Kemudian yang terakhir terkait inklusi dan literasi keuangan syariah, ekonomi dan keuangan syariah khususnya mungkin melalui halal lifestyle dan sebagainya. Dan seperti yang dibilang tadi, kami juga punya agenda untuk menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah, dan khususnya mungkin di Provinsi Kalimantan Selatan ini ada Road to Fesyar gitu ya. Road to Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah, Festival Ekonomi Syariah yang memang menjadi salah satu cara untuk bisa mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah tadi begitu kurang lebih. Dan di tahun ini spesialnya memang seperti yang tahun-tahun sebelumnya sih sebetulnya, kami mencoba mengkolaborasikan dengan Pasar Wadai supaya Fesyar ini agenda-agenda yang tadi ingin dibawakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya mungkin literasi ke masyarakatnya itu bisa lebih luas dan lebih optimal begitu. Sehingga karena kita tahu Pasar Wadai ini jadi salah satu lokal konten dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya mungkin di Banjarmasin yang semaraknya itu sangat luar biasa begitu ya, khususnya di bulan Ramadan. Maka kita coba untuk memanfaatkan momen itu untuk juga masuk Road to Fesyar inilah begitu. Karena ini tahun pertama ya. Untuk sebetulnya BI berperan di Fesyarnya sendiri untuk berperan di ini atau memang udah yang kesekian? Sebetulnya ini kami juga rutin dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, Road to Fesyar ini. Cuman memang seperti yang kita tahu mungkin di tahun ini juga Pasar Wadainya di Kota Banjarmasin khususnya digabungkan jadi satu gitu ya, dan itu jadi lebih besar lagi implikasinya ke dampak yang kontribusi masyarakat di. Artinya secara target tepat lah betul ya lah, kurang lebih gitu. Iya betul, dan sekedar diketahui oleh pemirsa bahwa di tahun ini memang seperti disampaikan Mas Faujan tadi, pemerintah Kalimantan Selatan bersinergi dengan Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Festival Pasar Wadai atau Pasar Ramadan ini sendiri. Oke Mas, program yang dihadirkan Bank Indonesia dalam Pasar Wadai atau Pasar Ramadan tahun ini apa aja nih Mas? Ya,
Memang di Pasar Wade Ramadan ini, yang tahu ini kan kita mengkolaborasikan sekian rangkaian acara begitu ya. Dan kalau kita tahu mungkin teman-teman juga sering dengar National Halal Fair Kalimantan Selatan 2025 gitu ya. Yang itu jadi apa ya? Jadi satu payung bersama untuk merangkaikan acara-acara tersebut gitu, baik Pasar Wade Ramadan kemudian Road to Fasyar Kalsel gitu ya. Dan kurang lebih layanan dan program yang ada di Road to Fasyarnya ya, Road to Fasyar Kalimantan Selatan 2025 ini kurang lebih ada 5 lah, kita 5. Yang pertama itu terkait showcasing dan penjualan UMKM khususnya pelaku usaha syariah begitu. Yang kedua terkait literasi ekonomi syariah. Yang ketiga terkait literasi keuangan syariah, termasuk juga pembiayaan syariah. Ini kita bekerjasama sama OJK, kemudian perbankan juga ada BSI, kemudian di sini juga ada Bank Kalsel juga. Kemudian selain itu ada juga Pasar Raya TPID yang kelima. Nah ini Pasar Raya TPID ini salah satu bentuk pasar barang pokok murah lah begitu yang disediakan untuk stabilisasi harga di bahan tengah pokok masyarakat selama bulan Ramadan ini ya. Betul. Dan yang terakhir juga terkait hal sertifikasi halal gratis gitu ya. Ini mungkin salah satu momen di Ramadan ini gitu untuk memperkuat ekosistem produk halal tadi gitu, produk halal tadi. Yang ini bekerja sama juga dengan Kadin sebagai salah satu kolaborator di beberapa waktu yang lalu saya memang ada ke standnya Kadin dan itu melayani untuk masyarakat ini pemirsa bahwa bisa mendaftarkan produknya agar dapat sertifikasi halal ya. Betul. Oke. Dikenakan biaya nggak tuh Mas? Nah itu gratis sebetulnya. Gratis ya. Oke, jadi banyak sekali ya, lumayan komplit gitu. Jadi datang ke Pasar Ramadan nggak cuma bisa buat ngabuburit, tapi juga bisa menikmati berbagai macam hal yang berhubungan dengan ekonomi syariah, kemudian peranan-peranan lainnya asal rajin kunjungin stand-standnya ya Mas ya. Betul. Iya. Oke, Mas Fauzian ada uang kas nggak Mas? Wah, saya kebetulan saat ini banget nggak bawa gitu. Oh nggak bawa, padahal niatnya mau pinjem ada 100 ya gitu ya. Nggak Mas, kita ketahui ya kalau kemarin-kemarin jajan-jajan gitu belanja gitu kan udah kris gitu. Dan ini juga membudayakan masyarakat untuk menggunakan layanan non tunai. Tapi benar ya penyebutnya kris ya Mas? Betul, kris. Ini macam-macam nih, ada yang kris, ada QRIS, ada apa lagi ya? Yang benar kris ya? Kris. Oke, kris itu ya. Nah, terkait dengan penggunaan kris ini sendiri, ini kan semua tenan menyediakan kris ini untuk masyarakat yang menggunakan transaksi non tunai. Nah, ini gimana sih? Apa sih sebenarnya tujuan dari Bank Indonesia melaksanakan program ini? Iya, memang sebetulnya kan dari tahun ke tahun Bank Indonesia juga sudah berkontribusi lah ikut partisipasi di Pasar Wade ini dan seperti yang kita lihat memang dari tahun ke tahun ada peningkatan yang cukup signifikan dari penggunaan kris begitu ya, termasuk di Pasar Wade ini dan secara umum di Kalimantan Selatan lah begitu kurang lebih. Kalau misalkan kita melihat di datanya, memang sampai Januari 2025 itu jumlah pengguna kris di Kalimantan Selatan itu mencapai 357.000 pengguna dan untuk jumlah merchantnya itu mencapai 421.000 begitu. Apakah itu yang dari Bank Indonesia saja atau dari bank-bank lain juga nih? Karena kris memang produk yang memang dikeluarkan dari perbankan, jadi memang krisnya itu nanti akan dikeluarkan oleh perbankan, masing-masing perbankan, sehingga memang ini dari data yang dihimpun dari seluruh perbankan yang ada perbankan dan juga lembaga jasa keuangan, Mak. Jadi lembaga jasa keuangan tidak hanya perbankan gitu. Oke. Dan kelebihannya penggunaan dari kris sendiri itu apa Mas bagi masyarakat? Tentu kita mengharapkan sistem pembayaran itu jargonnya adalah kita mengharapkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal. Cepat, murah, mudah, aman dan handal. Jadi harapannya memang penggunaan kris ini bisa mengefisiensikan pembayaran sehingga kalau misalkan kita lihat kan mungkin kalau misalkan dari pengguna juga mereka kalaupun misalkan mereka nggak bawa dompet gitu ya, no worries gitu karena kayaknya kalau misalkan handphone akan selalu bawa ya gitu kemanapun sehingga mereka tetap bisa bertransaksi begitu. Tapi bawa dompet nggak ada isinya nih, Mas Jamil biasanya bawa dompet tapi belum tentu ada isinya juga percuma ya sebenarnya. Nah, makanya memang kris ini akan penyelamat lah ya. Tapi kalau nggak punya rekening, nah ini mbaknya kayaknya nggak punya rekening tapi punya ini gimana? Nah memang kris ini juga selain melalui perbankan juga kan ada lembaga jasa keuangan lainnya yang non perbankan seperti e-wallet begitu ya. Gitu, yang memang bisa juga menggunakan
kris gitu ya, yang bisa juga menggunakan kris, sehingga saya kira kalau teman-teman sudah, kalau pemirsa di sini juga sudah biasa belanja online gitu, saya kira mungkin sudah juga punya e-wallet dan sebagainya, itu juga bisa digunakan untuk pembayaran menggunakan metode kris begitu ya. Oh, nah ini jadi catatan ini bahwa artinya penggunaan kris berarti si pengguna tidak mesti harus punya rekening ya. Betul. Yang penting dia punya e-wallet tadi. Betul. Oke, tapi saya juga dengar bisik-bisik nih kayak gitu ya, Mas Faujan, bahwa ada beberapa tenan yang kayak enggak deh, kalau bisa tunai saja gitu, karena nanti kami kena cas. Nah ini boleh entah diluruskan atau seperti apa nih, Mas Faujan? Betul. Jadi memang betul begitu ya, ada merchant discount rate, tapi merchant discount rate ini untuk usaha mikro. Jadi untuk pedagang-pedagang mikro itu tidak dikenakan merchant discount rate untuk transaksi di bawah 500.000. Jadi hanya dikenakan merchant discount rate untuk transaksi di atas Rp500.000, itu pun sebesar 0,3% saja. Oke, kalau misalnya saya belanjanya di pasar Wadai nanti sore 500.000, berarti kalau 500.000 masih belum kena tuh. Oh, masih belum. Tapi kalau 501.000 berdapat. Oh, 500.100 gitu ya. Gitu, baru udah kena. Berapa tuh berarti, Mas? 0,3%, berarti mungkin sekitar berapa? 0,3% dari 500.000 sekitar 1.500 loh gitu. 1.500 ya. Oke. Oh, no worries lah ya gitu. Dari transaksi besar 500.000 kan gitu. Iya. Karena harusnya si tenan nggak perlu khawatir lah ya, karena nggak mungkin lah ya beli Wadai selama di pasar Ramadan sampai 500.000. Kecuali borongan ya. Kecuali borongan. Iya, betul. Jadi ini salah satu sosialisasi juga untuk penggunaan kris itu tadi ya. Betul. Oke, kepada masyarakat. Baik, nah tadi Mas Faujan juga ada menyinggung mengenai TPID gitu ya, dan seperti kita ketahui bahwa setiap kali Ramadan harga kebutuhan pokok naik, semua naik. Nah, upaya sendiri dari Bank Indonesia dalam peran sertanya menjaga pengendalian inflasi dan juga stabilitas harga bahan pokok ini selama bulan Ramadan bagaimana? Ya, memang kalau misalnya kita berbicara soal TPID begitu ya, TPID ini kan tim pengendali inflasi daerah lah begitu. Dan memang perannya sangat signifikan dalam menjaga khususnya mungkin untuk inflasi di daerah Kalimantan Selatan begitu. Dan program-programnya pun kurang lebih yang pertama ada terkait operasi pasar murah kebutuhan pokok gitu ya, termasuk juga pasar raya TPID ini yang coba dioptimalisasikan supaya bisa menstabilkan harga dan menekan ekspektasi inflasi di tengah masyarakat, karena memang ketersediaannya terjaga dan juga dengan harga yang mungkin lebih terjangkau lah begitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua melalui ada namanya Jukung Pangan gitu. Jaringan distribusi pendukung pangan. Nah, ini itu program selama Ramadan ini saja? Tidak hanya selama Ramadan. Oh, tapi memang programnya TPID? Betul, memang programnya TPID melalui pemerintah Kota Banjarmasin, kemudian juga Bank Indonesia dan juga Bulog begitu. Ada semacam warung begitu, toko Jukung Pangan tadi yang terletak di dua pasar, di Pasar Lama dan juga di Pasar Antasari. Di Pasar Lama dan Antasari, sehingga ini buka setiap harinya sehingga masyarakat bisa berbelanja di tempat tersebut lah begitu, di Jukung Pangan tersebut. Dengan harga yang stabil gitu ya? Betul, harga yang terjaga begitu. Baik. Nah, untuk selama di pasar Ramadan sendiri ini berarti full selama pasar? Full selama pasar Wadainya, itu berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 28 ya, sampai 28 Maret 2025. Oke, jadi masyarakat silakan berbelanja di situ. Betul. Dan tenang, tidak ada markup ya berarti ya, karena ini yang nyelenggarain TPID lah ya. Betul. Tapi selain itu pun Mbak, memang ada juga kerjasama antar daerah. Jadi kerjasama antar daerah ini jadi kita mencoba untuk menutup permasalahan antara kekurangan suplai, misalkan kekurangan suplai terkait bawang merah, kemudian yang terjadi misalkan yang sudah ada itu, seingat saya di Tabalong dengan Nganjuk begitu untuk kerjasama suplai bawang merah begitu, kemudian ada juga Banjarmasin dengan Blitar terkait telur ayam ras gitu, dan juga beberapa daerah-daerah lainnya yang juga ini menjadi salah satu harapan untuk bisa menstabilkan pasokan pangan yang ada di Kalimantan Selatan. Termasuk juga ada juga fasilitas distribusi pangan yang dibarengi di KAD tadi untuk bisa menekan ongkos biaya distribusinya lah begitu kurang lebih.
Artinya sudah ada kerjasama ya dengan daerah. antar pemerintah kota maupun kabupaten di Kalimantan Selatan dengan kabupaten dan juga daerah lain di Betul, Indonesia. betul. Oke, Mas Ojan, kita ketahui ini kan tidak hanya stand-stand pasar wadai saja yang ada di sini, tapi juga beberapa stand-stand pemerintah juga ada di sini. Nah, dari Bank Indonesia sendiri untuk terkait dengan literasi keuangan dan juga inklusi keuangan, apa sih yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia? Oke. Ya terkait literasi dan inklusi keuangan ya, memang terkait literasi dan inklusi ini, misalkan di Road to Fair inilah ya, kita mencoba menghadirkan ada booth terkait tadi ya, literasi ekonomi dan keuangan syariah, termasuk juga pembiayaan ekonomi dan keuangan syariah juga, itu untuk khususnya di keuangan syariah. Kemudian ada juga terkait talk show yang memang kami harapkan bisa mendukung begitu adanya peningkatan literasi ekonomi, mungkin ini khususnya terkait ekonomi dan keuangan syariah ya, di ekonomi dan keuangan syariah bagi masyarakat sih. Begitu, kemudian layanan perbankan dan juga layanan non tunai gitu, kami harapkan bisa layanan non tunai ini bisa digunakan oleh masyarakat sehingga layanannya juga bisa memberikan inklusivitas bagi masyarakat sehingga bisa menggapai semua lapisan masyarakat dalam menggunakan produk-produk keuangan gitu. Artinya banyak sekali momen bagi masyarakat Kalimantan Selatan untuk menambah pengetahuannya mengenai perbankan di momen pasar Ramadan ini ya. Betul, betul. Oke, jadi termasuk tadi juga apa saja Mas mungkin fasilitas yang mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa? Jadi mungkin kurang lebih di sini ada stand-stand UMKM gitu ya, stand-stand UMKM termasuk juga UMKM yang bergerak di bidang usaha syariah. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua ada literasi ekonomi dan keuangan syariah tadi untuk edukasi masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan syariah dari perbankan. Jadi teman-teman yang mungkin pemirsa yang ingin mengajukan pembiayaan syariah begitu, itu bisa mungkin tanya-tanya terkait produk-produk keuangan syariah gitu. Kemudian ada juga dari OJK terkait Slick on the Road gitu ya. Nanti mungkin teman-teman ingin mengecek kesehatan kreditnya gitu. Kesehatan kreditnya bisa juga ini bisa nih kayaknya. Betul. Mas. Tinggal datang aja ke Pasar Wadai gitu ya, di National Health Fair di Sering 0 km. Bahasanya kesehatan kredit ya. Kesehatan kredit. Kalau dulu berarti apa ya? BI checking gitu. Namanya dulu BI checking, betul. Dulu kan memang di Bank Indonesia, kemudian sekarang di OJK begitu. Dalam OJK. Oke nih, baru tahu juga nih kita. Ya, di Slick gitu. Jadi boleh ya, nggak jauh-jauh karena biaya nggak Mas? Nah ini harusnya bisa dicek langsung lah, dan mestinya gratis gitu. Mestinya gratis. Nomor Mas Pojen ada nggak? Nanti kalau dikenain biaya. Kalau bisa langsung tanya juga ke teman-teman di OJK begitu ya. Gitu, oke. Banyak sekali ya sebenarnya ya. Apalagi bagi masih UMKM yang kecil kemudian belum mendapatkan label atau standarisasi halalnya. Nah betul, termasuk juga terkait sertifikasi halal gratis gitu ya. Ada sertifikasi halal gratis yang tadi sudah disebutkan. Juga ada juga kalau misalkan masyarakat yang ingin membayarkan wakaf mungkin gitu, nanti juga ada booth wakaf digital mungkin di salah satu bagian dari literasi ekonomi dan keuangan syariah, mungkin di keuangan sosial syariahnya begitu ya. Termasuk juga mungkin yang ingin tanya-tanya terkait zakat, infak, sedekah, juga ada booth yang kita bekerja sama di sini dengan masyarakat ekonomi syariah Kalimantan Selatan. Oke. Cool ya, banyak sekali komplit ini yang peran serta dari BI atau Bank Indonesia sendiri dalam hal ini, supportnya dan juga salah satu kegiatan dalam rangka Road to Fair tadi. Terakhir mungkin pertanyaan saya biasanya kan kita suka mau tukar uang baru nih. Betul. Ada info nggak mengenai ini nih bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang mau menukarkan uang baru? Apakah bisa di sini juga atau harus kemana? Untuk penukaran uang mungkin masyarakat bisa, untuk lebih lanjut yang lebih detailnya bisa coba cek di Instagramnya Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Indonesia Kalsel. Memang sudah ada event Serambi yang diselenggarakan, sudah di kick off kemarin di beberapa hari yang lalu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan event Serambi ini untuk barangkali ingin menukarkan uang, dan bisa
mendaftarkan terlebih dahulu melalui website Pintar ya, Pintar. Nanti mungkin bisa cek di Instagramnya Bank Indonesia Kalsel begitu untuk informasi lebih lanjut. Oh, jadi mesti daftar dulu gitu ya? Begitu kurang lebih. Oke, biar tahu berapa nanti nominal Betul. yang mau ditukarkan, Betul. datang jadi tinggal langsung ambil. Ya, Informasi lengkapnya ada di medsosnya di Bank Indonesia, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Betul. Instagramnya bisa dikunjungi, update infonya di sana. Nah, ini komplit sekali ya. Nah, terakhir mungkin Mas Faujan, pesannya nih untuk pemirsa kita Ya. masyarakat Kalimantan Selatan terkait dengan peranannya pada momen pasar Wadai Ramadan ini. Kami harapkan mungkin di momen pasar Wadai Ramadan ini gitu ya, dengan tadi sudah banyak juga merchant-merchant yang sudah menggunakan kris gitu. Mungkin masyarakat juga bisa memanfaatkan produk-produk dan layanan keuangan baik itu di perbankan maupun layanan keuangan lainnya begitu seperti tadi kris dan sebagainya, sehingga untuk bisa mengefisiensikan pembayaran begitu. Kemudian juga kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama turut aktif dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, dan memang itu jadi salah satu komitmen dari Bank Indonesia untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah begitu di salah satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga masyarakat kami undang juga terus untuk bisa hadir di National Halal Fair gitu ya, dengan berbagai layanan yang ada begitu, termasuk juga di pasar Wadai ini. Dan terakhir mari sama-sama kita bangun Banua begitu, salah satunya mungkin melalui ekosistem keuangan syariah dan ekonomi syariah yang lebih baik lagi, begitu sih Pak Arman. Oke, komplit sekali. Mudah-mudahan masyarakat emang benar-benar bisa memanfaatkan momentum ini, dan Bank Indonesia juga bisa benar-benar terjun langsung menyentuh ke masyarakat ya. Betul. Baik, terima kasih atas kasih kembali, Mbak. waktunya pada talk show kita pada hari ini, Mas Faujan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Amin. seluruh pemirsa kita yang menyaksikan. Dan untuk pemirsa tetap terus ikuti Takjil, talk show jajanan dan kilas Ramadan untuk episode-episode lainnya selama di bulan Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi Mas Faujan. Terima kasih kembali Mbak. Ya, dan pemirsa sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Saya Sarah Syarkawi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.